Tuhan dengan baik-baik. Malahan orang tua mamanya Fitra yang antar sampai di depan pintu. Dan Fitra pamit dengan baik-baik karena memang sudah dikasih pilihan. Kalau memang mau ikut Kristen dan mau ikut Yesus, silakan tinggalkan rumah. Dan itu jalan yang Fitra ambil, dan Fitra sekarang sudah menerima Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, dan Fitra yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap jaga, bahwa Fitra di luar mau jauh dari keluarga, Fitra yakin dan sangat yakin dan terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan Fitra, dan dia tidak pernah akan meninggalkan Fitra sampai kapanpun. Dan Fitra juga berdoa ke Tuhan bahwa apabila Fitra udah percaya, Fitra yakin suatu saat orang tua dan keluarganya Fitra pun akan ikut diselamatkan Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya untuk dengarkan kesaksian dari seorang muslim yang telah murtad menjadi pengikut Kristus. Penasaran dengan video kesaksiannya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Nama lengkap saya Muhammad Alfitra Boleng. Saya latar belakang orang tua, ayah seorang mantan Katolik, dan ibu memang dari sananya memang seorang Muslim. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Ya, baik. Awal saya untuk mengenal Tuhan Yesus itu karena ingin coba-coba dan mempertanyakan bagaimana Tuhan orang Kristen itu seperti apa. Ya, awalnya itu mulai dari duduk di bangku SMP kelas 3. Itu ketika di kelas, teman yang Kristen atau Nasrani itu hanya seorang. Jadi yang lain itu Muslim semua. Ketika di hari tertentu, pada hari Jumat, setiap sekolah itu di setiap agama itu dikumpulkan di masing-masing ruangan. Jadi berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dan ketika selesai berdoa, itu masuk di kelas masing-masing. Dan setiap murid itu diwajibkan membawa kitab suci dari ajaran agamanya masing-masing. Dan ketika selesai dan masuk ke dalam kelas, itu teman Fitra yang Nasrani itu, namanya Deltris. Nah, itu dia membawa Alkitab, sedangkan Fitra membawa kitab agama yang sebelum Fitra anut. Di situ Fitra penasaran dan ingin coba cari tahu apa sih isi Alkitab. Alkitab itu di dalamnya seperti apa. Awalnya cuma penasaran dan coba-coba untuk minjam Alkitab dari Fitra teman. Setelah itu, setelah pinjam, Fitra bingung. Bukanya dari mana, cara bacanya gimana, mulainya dari mana, bingung. Terus Fitra tanya, cara bacanya gimana ini? Dia bilang itu, kamu tahu enggak buku undang-undang? Cara bacanya seperti itu. Jadi sudah, Fitra buka, tapi bukanya dari belakang, dari kitab Wahyu. Terus dia bilang salah, bukanya seperti buku. Awalnya Fitra pikir dengan polosnya, Fitra pikir sama dengan kitab suci Fitra sebelumnya yang bukanya harus dari kanan ke kiri. Tapi padahal tidak, bukanya memang seperti buku. Jadi temannya Fitra bilang, buka aja seperti biasa, seperti kau membaca buku. Ya sudah,
Jadi baca mulai dari Kejadian. Terus Fitra di tengah-tengah itu Fitra langsung bilang, ternyata ini seperti dongeng. Memang ceritanya memang dari awal, dari langit memang terbentuk, dan ceritanya itu memang tertata rapi begitu. Terus Fitra dengan isengnya bilang ke temannya Fitra, boleh ndak saya mau itu pinjam Alkitabnya untuk bawa pulang di rumah untuk dibaca-baca. Terus dia bilang dengan senang hati, dia bilang. Terus Fitra bawa pulang, dan setiap hari Fitra hanya membaca tuh Alkitab. Sonda jadi baca Alkitab terus. Baca. Posisi itu kan udah kelas 3 SMP, jadi udah kelas ujian. Jadi pas udah mau lulus, Fitra bilang ke temannya Fitra yang Nasrani itu, bilang, Alkitabmu kupinjam dulu ya, nanti mau bawa pulang. Terus dia bilang, enggak apa-apa, tuh Alkitab itu untuk Fitra saja. Soalnya dia punya ada 2 atau 3 di rumah. Terus Fitra dengan senang hati, jadi menerima sekali tuh Alkitab. Puji Tuhan, baca tuh Alkitab terus. Tapi ketika di rumah, kalau mau simpan Alkitab itu taruh di rak buku paling di bawah. Soalnya kalau ketahuan orang tua pasti mau dimarah. Jadi selesai baca taruh. Dan ketika Fitra pindah kamar mau cari Alkitab itu tidak ada tuh Alkitab. Jadi mau tanya di orang tua atau di kakak-kakak, Fitra juga takutnya kenapa nih anak mau simpan nih Alkitab. Jadi Fitra sudah berani tanya, mungkin mama juga sudah dapat tuh Alkitab dan buang atau bagaimana Fitra juga enggak tahu, dan Fitra juga enggak berani mau tanya tuh Alkitab ada di mana. Berjalan terus, ketika pengumuman lulus SMP, temannya Fitra yang Nasrani ini berkata kepada Fitra, ngana ada latar belakang Kristen enggak? Terus langsung Fitra bilang, ada, papaku Katolik. Fitra bilang ke dia. Terus dia bilang, kamu percaya enggak apabila kamu ada dasarnya Kristen, tetap salah satu dari kakak beradik itu pasti akan balik ulang ke agama papa kamu yang dulu. Dia bilang gitu. Dan dengan polosnya Fitra, apa sih maksudnya? Bilang, enggak percaya kita dengan begitu-begitu. Dengan polosnya Fitra, tapi enggak bilang ke dia, cuma dalam hati dang. Terus dia tanya lagi, ngana adik kakak berapa orang? Terus Fitra bilang 4. Kita sendiri dang laki-laki. Terus dia bilang, ngana percaya ndak suatu saat kalau bukan kakak-kakakmu, kamu yang akan balik ke ajaran papa kamu yang dulu. Fitra hanya diam dan ndak berkata apa-apa ke dia. Oke, setelah lulus, sekolah kami kan udah beda, SMA-nya beda, tapi masih kayak di satu arah jalan. Jadi berdampingan sekolah kita. Jadi masih sering ketemuan, tapi udah jarang dang. Jadi pas masuk SMA kelas 1 itu udah lupa sama tuh Alkitab juga, karena Alkitab udah hilang dan udah berani tanya juga ke orang tua. Jadi Fitra cuma diam-diam dan Sunda mengenal Tuhan lagi. Sunda lagi mau cari tahu tentang Yesus dan bagaimana tata cara ibadahnya orang Kristen. Fitra Sunda mau cari tahu lagi.
Dan pada saat pulang sekolah, dengan tanpa kebetulan sih, Peter ketemu temannya Fitra yang waktu SMP ini. Terus dia tanya, Fitra, Alkitab yang kita ada kasih yang Alkitab itu yang waktu masih SMP masih ada. Terus Fitra bilang, maaf ya, udah nggak tahu kemana tuh Alkitab, udah hilang. Mungkin pada saat pindah kamar itu mungkin orang tua dapat dan simpan atau bagaimana. Fitra juga nggak tahu. Fitra jelasin ke dia. Terus dia bilang, oh ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi setelah lulus SMA, itu Fitra sudah ada koneksi lagi dengan dia. Karena udah beda sekolah dan dia juga kuliah di Manado saat itu. Dia udah pergi ke Manado. Dan ketika lulus itu ada adik kelasnya Fitra, namanya Arya, adik kelas SMA. Itu dia waktu itu dia kelas 3, posisi dia kelas 3, dorang Fitra udah lulus, udah keluar dari sekolah, udah lulus. Tapi kami masih berkontak Instagram, berkontak sosial media gitu. Terus dia tiba-tiba pasang story rohani tentang lagu anak sekolah minggu yang bunyinya Jalan serta Yesus. Dia pasang story di Instagram tuh lagu anak sekolah minggu yang judulnya Jalan serta Yesus. Dengan lagunya dia pasang story. Terus Fitra tanya ke tuh Arya yang adik kelasnya Fitra. Fitra boleh nggak minta tuh lirik judul lagunya yang kamu pasang di story itu? Terus dia bilang, dia dengan nada marah, dia bilang, Kak Fitra seorang Muslim, tapi kenapa suka dengar lagu Kristen? Terus Fitra bilang, kan nggak salah toh? Nah itu. Terus dia kirim judulnya. Fitra cuma dengar lewat YouTube dan aduh kayak asik dan serta Tuhan saja berjalan bersama dengan Fitra. Kenapa ajaran sebelumnya nggak diajarkan seperti itu? Nah, Fitra pikirnya gitu. Terus minggu berikutnya dia buat story lagi, tapi dengan lagu yang hidup ini adalah kesempatan. Dia buat story itu. Jadi Fitra lupa asik dan lagu. Lupa asik nih lagu. Tanya lagi ke dia. Dia dengan nada marah. Dia bilang, Kak Fitra seorang Muslim, tapi kenapa suka dengar lagu orang Kristen? Fitra bilang, kan enggak apa-apa toh. Cuma mau dengar, enggak juga mau apa. Nah, terus pada waktu itu 2018 bulan Mei kalau enggak salah, bulan Mei. Itu pas 2 bulan Mei atau April itu pas itu bulan Ramadan. Dan di situ dia mungkin adik kelasnya Fitra yang Arya ini mungkin juga takut atau mungkin takut ajak atau kenapa, tapi dia tidak tahu bahwa Fitra ini ingin sekali mau untuk pergi ke gereja. Ya, jadi sampai di situ teman-temannya Fitra ini, teman-teman yang lainnya Fitra itu marah dan ke Fitra. Soalnya orang bilang, kenapa kau suka berteman dengan orang Kristen, orang Nasrani? Terus Fitra jawab ke mereka kayak jengkel kalau Fitra berteman atau berkawan sama orang Nasrani. Terus Fitra bilang ke mereka, selagi dia masih manusia dan dia berbuat baik kepada Fitra, tetap Fitra mau berteman.
mau siapapun, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, selagi dia masih manusia dan dia berbuat baik, tetap Fitra mau temani atau mau berkawan. Terus dorang kayak setiap kayak ada pertemanan dengan orang Kristen itu, dorang paling menjauh, Fitra enggak masalah sih mau menjauh atau mau tidak berteman dengan Fitra juga enggak apa-apa. Setelah itu dia berkomunikasi dengan adik kelasnya Fitra yang namanya Arya ini. Dia tiba-tiba DM. Waktu itu dia ibadah youth pemuda di gerejanya, Gereja Kristus Tabernakel Ternate. Ya, dulunya dia bergereja di situ. Sekarang dia udah di Manado. Dan pada saat itu dia DM ke Fitra. Dia bilang, Kak Fitra, mau ndak ikut youth pemuda di gerejanya Arya? Dia bilang. Terus Fitra dengan senang hati, dengan penuh sukacita, yang awalnya penasaran tentang isi gereja dan Tuhan orang Kristen itu seperti apa, Fitra maulah karena diajak, bukan maunya Fitra. Ya, Fitra bilang ke dia, boleh Kak mau ikut. Terus dia bilang, oh dengan senang hati kalau Kak Fitra mau ikut. Oke, dia bilang, oke, nanti Arya mau jemput Kak Fitra di rumah. Terus dia bilang, terus Fitra dengan polosnya tanya ke dia, mau ke gereja nih mau pakai apa? Mau pakai sendal, sepatu, mau pakai celana panjang, pendek, atau gimana? Soalnya di ajaran sebelumnya kan punya tata cara sendiri. Ya Fitra bingung dan mau tanya ke dia, mau tata cara berpakaian itunya gimana. Terus dia bilang berpakaian seperti biasa, kemeja, celana panjang, sepatu juga boleh, dia bilang gitu. Terus dia ketika dia jemput itu Fitra udah excited sekali, kayak akhirnya rasa penasarannya Fitra untuk ke gereja, mau lihat isi gereja, mau lihat tata cara ibadahnya orang Kristen, mau lihat Tuhannya orang Kristen itu gimana, udah mau kebayar gitu, udah rasa penasaran itu udah mulai kayak mau hilang gitu. Terus dia ajak, dan ketika masuk ke dalam gereja, kan gerejanya itu kan berbau karismatik, jadi full band. Jadi ketika masuk di dalam gereja GBT Tabernakel itu, Fitra cuma duduk diri, dorang ibadah seperti biasanya, ibadah karismatik gitu, full band, nyanyi-nyanyi, penyembahan, pujian, dan sebagainya. Fitra sini cuma kalau dorang instruksi diri ya Fitra berdiri, dorang instruksi duduk ya duduk. Terus dalam hati Fitra bertanya-tanya, asik ya ibadahnya orang Kristen, mirip-mirip kayak konser gitu, kayak menikmati, lompat-lompat, bersukacita, memang kayak menikmati sekali. Dan di situ ketika mau penyerahan persembahan, di situ kan ada kolektan yang berwarna biru, merah, kebanyakan warna-warna kolektan kan beda-beda. Ya. Di situ kebetulan warna yang mereka bawa itu merah sama biru. Terus adik kelas Fitra yang Arya ini kasih uang 5.000 rupiah. Terus dia bilang ke Fitra, dia bilang, nanti pada saat mereka jalan ke sini, nanti Kak Fitra masukin ke dalam kolektan, dia bilang. Oh, oke. Terus di dalam hatinya Fitra ini bertanya-tanya, tuh kolektan di sana itu warna biru sama merah, sedangkan Fitra hanya punya uang 5.000 dan warnanya coklat, sedangkan kolektan di sana ndak ada yang warna coklat. Fitra bingung. Dan Fitra tanya ke adik kelasnya Fitra,
bagaimana ini uangnya cuma 5.000, warnanya coklat pula, terus di sana warnanya biru sama merah. Apakah Fitra pikir warna kolektan itu mesti sesuai dengan warnanya uang? Ternyata tidak, seikhlasnya dan serelahnya kita untuk kembalikan miliknya Tuhan gitu. Dia bilang langsung di situ, dia jelaskan, Kak Fitra pernah isi kotak amal enggak? Dia bilang. Terus Kak Fitra bilang, ya sering lah isi kotak amal. Dia bilang, ya Fitra bilang gitu ke dia. Terus langsung dia bilang, nah kolektan itu gunanya seperti kotak amal itu. Dia bilang. Terus oke, isi. Dan di situ Fitra cuma kayak ikut saja dan ikut alurnya ibadah gitu. Cuma diam duduk, berdiri duduk. Mereka pujian penyembahan, Fitra cuma pelongo, haga kesana kesini. Nggak tahu dan mau menyanyi apa, nggak tahu juga. Belum mengenal sekali dengan Tuhan. Tapi ketika mereka mau selesai ibadah, di penghujung akhir ibadah, doa syafaat kalau tidak salah, yang doa paling terakhir ketika mau pulang, mau kelar ibadah. Di situ Fitra ikut tutup mata karena mereka dari instruksi pendeta suruh angkat kedua belah tangan dan tutup mata, pejamkan mata untuk berdoa mau pulang. Di situ Fitra doa, dan di situ memang rasa kayak memang nuansanya beda, suasananya beda. Di ubun-ubunnya Fitra itu kayak ada yang tiup, kayak memang sejuk dan di ubun-ubunnya Fitra itu rasa dingin. Mau buka mata pun tidak bisa. Terus rasa kayak lain gitu. Terus ketika mereka amin, di situ langsung Fitra ngomong ke adik kelasnya Arya, bilang, kita ingin masuk Kristen dan ingin mengenal Tuhan Yesus lebih jauh lagi. Terus langsung dia kayak bingung, pelongo, tatap mukanya Fitra dan bingung. Dia bingung dengan polosnya, dia bilang, seyakin itu Kak Fitra? Baru pertama ikut ibadah kok yakin gitu, dia bilang. Fitra hanya diam dan dia bilang, oke, kalau memang Kak Fitra mau nanti sharing dengan itu salah satu pendeta muda yang ada di gereja di situ. Dan ketika sharing langsung Fitra bilang ke pendeta, Pak, saya ingin masuk Kristen dan saya ingin mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Di situ dia pendeta pun bingung karena Fitra baru pertama masuk gereja dan langsung ingin mengenal Tuhan dan ingin langsung masuk Kristen. Dengan polosnya Fitra berbicara gitu. Setelah itu pulang. Adik kelasnya Fitra yang Arya ini sudah melanjutkan studinya di Nado, dan cuma terakhir kalinya, pertama dan terakhir itu ajak Fitra ke gereja. Jadi sudah tidak ada lagi yang mau ajak Fitra ke gereja. Karena mau pergi sendiri juga Fitra takut. Mau bagaimana ini, mau ke sana bagaimana, mau bikin apa juga bingung, nggak ada yang tuntun gitu. Dan kebetulan sebelum Arya kuliah di Manado, dia sudah titipkan Fitra ke salah satu pendeta yang memang tadi awalnya Fitra sudah cerita. Dan di situ pendeta itu udah kayak nggak lagi berkomunikasi sama Fitra dari 2018 Mei sampai Desember sampai mau awal Januari 2019. Di situ tiba-tiba jadi mulai dari Fitra masuk gereja dari April atau Mei 2018 itu sampai Desember sampai Januari 2019 itu sudah pernah lagi masuk gereja, dan sudah tidak pernah lagi mau ibadah-ibadah apa itu sudah pernah, karena sudah ada yang
So tidak ada lagi yang mau ajak-ajak Fitra untuk masuk gereja, so tidak ada lagi mau pergi persekutuan sama-sama, so tidak ada. Jadi memang pure pertama dan terakhir Fitra masuk gereja itu memang awal 2018 itu. Dan ketika 2019 awal, itu pendeta yang Fitra udah lupa, itu tiba-tiba chat ke messengernya Fitra. Dan dia sapa dengan kata shalom. Terus Fitra bingung. Siapa ini? Orang siapa ini? Tiba-tiba siapa dengan shalom? Terus Fitra lihat profilnya. Terus Fitra bilang, ini orang mukanya ndak asing. Pernah lihat gitu. Terus ngomong-ngomong, pendeta ini namanya Kak Ferry. Pendeta muda Ferry. Terus langsung itu Fitra, udah ingat. Terus langsung dia bilang, Fitra, mau ndak masuk gereja lagi? Mau ikut lagi? Fitra bilang, boleh. Ajak ketemuan dulu, belum ibadah, ajak ketemuan. Jadi pada saat itu ajak ketemuan di bioskop. Jadi nonton, sambil selesai nonton, cerita. Terus langsung dengan sendirinya Fitra tanya, Kak, ibadahnya hari-hari apa? Terus ibadah persekutuan pemuda tuh hari apa? Fitra boleh ikut enggak? Di sini enggak ada unsur paksaan ya. Jadi Fitra dengan sendirinya tanya ke pendeta muda nih, itu ibadah persekutuannya hari apa, terus ibadah lainnya hari apa, jam berapa. Nah, Fitra tanya. Dan dia bilang, mau ikut? Iya boleh Kak, mau ikut. Dia bilang, ya boleh. Di situ dia belum tahu kalau Fitra ini memang seorang Muslim. Dia baru tahu kalau memang temannya yang adik kelasnya Fitra itu memang awalnya memang masuk gereja. Dia cuma tahu Fitra itu masuk gereja. Dia tidak tahu kalau Fitra seorang Muslim. Terus dia cerita. Terus dia kaget. Dia bilang, ini orang tua kamu gimana, Fitra? Kamu masuk gereja ini, orang tua ndak marah, kakak-kakak ndak marah. Terus Fitra bilang, mereka ndak tahu. Fitra bilang, Fitra masuk gereja dari 2018 sampai 2018 April sampai Desember itu sudah pernah masuk. Dan mulai masuk awal dan aktif sekali di gereja itu dari Januari akhir sampai Januari akhir. Itu Fitra ikut gereja sampai Februari, Maret, April, Mei. Nah, di situ Fitra udah kuliah di Ternate juga. Dan pada saat itu Fitra punya 2 orang teman yang Kristen juga. Satunya Katolik, satunya Protestan. Di situ Fitra hanya kayak sharing tentang agamanya mereka, kayak tanya-tanya gimana. Dan mereka juga ndak tahu bahwa Fitra ini sudah masuk gereja. Kita juga ndak mau cerita terlalu dalam tentang Fitra kayak gimana. Nah, pada saat itu bulan Mei, orang tua Fitra dan keluarga Fitra tahu kalau bahwa Fitra ini udah masuk gereja, udah ikut persekutuan dan sebagainya. Di situ Fitra disidang atau ditanya pokoknya seluk-beluk bagaimana sampai bisa bagaimana. Cuma Fitra ndak bisa jawab, cuma diam karena posisi takut dan memang sudah salah dari awalnya, ndak beritahu terlebih dahulu kepada orang tua. Di situ Fitra dibawa tanpa ditanya dari orang tua. Kan udah tanya tapi Fitra ndak jawab. Mereka dari orang tua tanya dong ke Fitra, kalau memang Anda betul-betul yakin sama ajarannya Kristen, silakan tinggalkan rumah. Gitu, silakan tinggalkan rumah. Tapi awal ketahuan itu Fitra ndak
nggak berani speak up, belum berani bilang ke orang tua sama keluarga. Terus di situ Fitra hanya diam dan memang dipukul habis-habisan sama kakak sampai dilempar pakai pisau daging. Terus kekikis saja sih di pipi, dan puji Tuhan Fitra masih ada, belum dead. Di situ karena Fitra percaya penyertaan Tuhan itu memang luar biasa ke Fitra. Di situ merek dari orang tua atau kakak-kakak Fitra mendatangi Ustadz, sampai Fitra diruqyah dan dimandiin. Pokoknya di apa-apa semua Fitra ditanya, dan Fitra bilang dan ke mereka, kalau Fitra udah begini. Di situ langsung, tapi mereka ndak tanpa tanya ke Fitra, bilang mereka mau mendatangkan Ustadz dan sebagainya untuk ruqyah ke Fitra. Di situ Fitra bingung ketika Ustadz mau datang. Di situ ya, tapi mau gimana, Ustadznya udah datang dan sudah ada di rumah, mau tidak mau Fitra ikut dan alurnya orang tua sama kakak-kakak. Di situ Fitra diruqyah, dimandiin segala macam air, dan pokoknya ya semua ya yang apa mereka perbuat ke Fitra. Tapi di situ hati kecil Fitra ketika diruqyah tetap nama Tuhan Yesus yang Fitra permuliakan. Dan ketika ada lucunya ini ya, lucu. Ketika Fitra ibadah di ajaran sebelumnya, ketika pada saat kelar ibadah, biasanya kan bilangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan polosnya Fitra bilang haleluya, kata haleluya yang keluar dari mulutnya Fitra tanpa disengaja, bukan dibuat-buat. Tapi puji Tuhan, orang yang di sebelah kiri kanannya Fitra ketika ibadah itu udah dengar. Mungkin Tuhan udah kasih hikmat kepada mereka. Dan puji Tuhan, Fitra ikut selesai diruqyah dan di apa-apa tuh, hati Fitra malahan bukan malahan jatuh cinta kembali ke ajaran agama Fitra yang sebelumnya, tapi justru makin jatuh cinta dan makin penasaran ke ajarannya Tuhan Yesus. Di situ Fitra mulai ikut lagi gereja, di persekutuan dan masuk gereja tanpa orang tua tahu dan keluarga Fitra tahu. Di situ ikut gereja, dan 2019 akhir Desember itu ketahuan untuk yang kedua kalinya. Di situ Fitra ditanya lagi, tapi kita belum berani speak up dan belum berani ngomong ke orang tua dan keluarga. Di situ orang tua dan keluarga udah lepas tangan, istilahnya udah lepas tangan, udah biarkan Fitra pilih ajarannya Fitra itu gimana. Tapi di sini Fitra belum coba untuk memilih antara Muslim atau Kristen. Fitra belum coba untuk memilih. Jadi masih kayak di pertengahan gitu, di tengah-tengah. Jadi 2019 awal itu orang tua memang marah, tapi sonda sama awalnya Fitra yang dimarahin pada awal ketahuan. Di sini yang pada saat ketahuan pertama udah biasa aja, udah kayak netral aja, ikuti alurnya. Memang marah tapi udah nggak kayak marah pada sebelumnya. Di situ Fitra coba untuk gali lagi tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan sebagainya. Di situ, nah, ketika udah terlalu yakin sama Tuhan Yesus, belum terlalu yakin, masih 50-50, percaya masih 50-50, masih percaya atau enggak. Tapi mujizat itu sebanyak terjadi, tapi Fitra masih pertanyakan,
belum terlalu yakin 100%. Padahal udah masuk gereja dan udah ikut persekutuan, tapi belum terlalu yakin sama Tuhan Yesus. Ketika youth pemuda untuk minggu pertama, Fitra ikut untuk youth pemuda pertama di gerejanya Fitra, GBI Philadelphia. Di situ Fitra sebelum ibadah, sebelum pergi ke ibadah youth, itu Fitra ngomong ke Tuhan, tapi arahnya Fitra ngomong ke Tuhan itu ndak ke Tuhannya orang Muslim, ndak ke Tuhannya orang Kristen. Jadi posisinya di tengah-tengah. Jadi Fitra ngomong kayak cuma ngomong, tapi kayak terbawa dengan doa juga. Jadi sebelumnya ya, jadi Fitra ngomongnya kayak gini. Jadi sebelumnya Fitra translate dulu ya, yaitu di sini kata ngana itu seperti kamu, dan kata kita itu artinya saya gitu. Nah, di situ Fitra ngomong ke Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan yang mana. Soalnya di tengah-tengah ini. Jadi Fitra sebelum ibadah ke ibadah youth, itu Fitra ngomong ke Tuhan, tapi bingung dan Tuhan yang mana. Jadi Fitra cuma ngomong dan bawa doa, bilang, Tuhan, kalau memang ngana kita pe Tuhan, itu coba ngana tunjukkan ngana pe raut atau wujud. Nah, Fitra cuma ngomong gitu, tapi kayak Fitra imani dan itu doa menurut Fitra. Nah, Fitra pergi ibadah youth, itu belum terjawab. Doa pertama Fitra belum terjawab. Fitra pulang, mau sebelum tidur itu Fitra doa lagi. Sebelum tidur doa yang sama, belum dapat jawaban sama sekali. Minggu kedua ibadah youth, Fitra doa yang sama pula. Tuhan, kalau memang ngana kita pe Tuhan, coba tunjukkan ngana pe wujud atau rupa. Di minggu kedua itu ketika sebelum ibadah youth, Fitra doa yang sama. Itu belum juga sama sekali, belum ada jawaban yang Fitra dapat. Ketika pulang dari ibadah youth, mau tidur, Fitra pun doa yang sama. Dan belum terjawab pula. Fitra emosi dan jengkel. Maunya Tuhan sih apa sih? Maksudnya kita ibadah, lakukan dua hal ini. Mau ibadah mau entah ibadah Muslim atau Nasrani, Fitra lakukan, tapi tidak ada satupun yang menjawab. Apa memang tidak ada Tuhan atau gimana? Pada minggu ketiga mau ibadah youth, tapi di sini posisi Fitra masih ibadah Muslim, masih ibadah Muslim, tapi juga seminggu sekali Fitra ikut ibadah youth. Dan pada ibadah youth yang ketiga, Fitra pun doa yang sama dan bertanya kepada Tuhan dengan bahasa Fitra, Tuhan, kalau memang ngana kita pe Tuhan, coba tunjukkan ngana pe raut wujud atau rupa gitu. Dan puji Tuhan, Fitra pergi ibadah youth untuk yang ketiga kalinya dengan doa yang pertama, kedua, yang ketiga yang sama semua. Tuhan jawab doa Fitra di ibadah youth di minggu yang ketiga. Di situ ketika pada saat penyembahan dan puji-pujian, Fitra hanya tutup mata dan fokus hanya kepada Tuhan. Dan ketika tutup mata, posisikan kepala nunduk. Di situ kayak ada seseorang yang menghampiri ke Fitra dan itu menampakkan kakinya. Fitra pikir ini awalnya manusia, tapi tidak tahu juga. Dia itu hanya menampakkan kakinya. Fitra coba angkat kepalanya Fitra, tapi tidak bisa. Mau coba buka mata, tapi tidak bisa. Di situ Fitra hanya terfokus di dua kaki yang di depannya Fitra. Posisinya lesehan atau melantai. Jadi Fitra hanya duduk bersila dan kepalanya nunduk. Tapi di situ mau angkat kepala tidak bisa. Dan hanya terfokus di dua kaki itu. Dan dua kaki itu putihnya memang luar biasa. Tidak ada putih dunia
dan ada putih, memang putih sekali, putih, memang putih, luar biasa putih. Dan di situ kayak ada pilur-pilur cahaya yang keluar dari kaki sepasang kaki. Terus Fitra dalam hati, ini kakinya siapa? Apa mungkin kakinya WL atau yang ada kepenuhan terus jalan menari-nari? Fitra pikir gitu. Tapi posisinya dia cuma diam dan di hadapannya Fitra doang. Terus Fitra fokus dan ke kaki itu, dan ada bulatan yang memang begitu sangat sempurna. Memang begitu sangat sempurna di tengah-tengah kaki. Di situ langsung Fitra nangis dan memang langsung kepenuhan Roh Kudus. Dan di situ Fitra memang langsung peluk salah satu pendeta. Di situ langsung Fitra nangis. Selesai ibadah langsung Fitra cerita ke gembalanya Fitra dan ke pendeta yang sedang pimpin pujian waktu itu. Fitra langsung sharing dan Fitra cerita. Terus langsung tuh seorang pendeta itu tanya ke Fitra, Fitra ada doa apa ke Tuhan? Terus Fitra bilang, Fitra cuma doa ini Kak, doa yang tadi. Tuhannya kalau memang ngana kita pe Tuhan, coba tunjukkan ngana pe raut itu berupa atau wujud. Terus langsung pendeta itu cuma ketawa. Ngana pe doa simple sekali, cuma begitu. Terus Tuhan tunjukkan dang. Terus langsung tuh pendeta tanya, terus apa yang Fitra rasa ketika saat penyembahan dan puji-pujian tadi? Fitra rasa, terus langsung dia bilang, ngana Fitra tahu ndak, tadi itu Fitra udah kepenuhan Roh Kudus. Fitra bingung dong, kepenuhan Roh Kudus itu kayak gimana? Dia bilang, Fitra itu tadi udah berbahasa roh dan tapi masih mula-mula, ibaratnya masih bayi dan baru belajar berbicara, katanya gitu. Terus Fitra bingung, kepenuhan Roh Kudus, berbahasa roh, bingung Fitra. Terus langsung dia bilang, Fitra pikir ketika semua orang Kristen itu udah dapat yang kayak gitu. Ternyata Fitra tanya ke gembalanya Fitra, ternyata tidak semua orang Kristen mengalami hal yang seperti Fitra alami sebelumnya. Di situ udah Fitra sudah yakin 100% ke Tuhan Yesus bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya keselamatan hanya Tuhan Yesus yang Fitra percaya. Di situ orang tua belum tahu. Orang tua belum tahu kalau Fitra itu udah masuk Kristen, udah masuk gereja, udah ikut persekutuan. Dan 2000 Fitra ikut itu, mulai ikut persekutuan secara diam-diam tanpa orang tua tahu dan tanpa kakak-kakak tahu. Itu Fitra ikut gereja itu mulai dari 2019 sampai 2020 bulan November 2020. Dan di situ Fitra memang udah percaya sekali, tapi belum berani speak up sama keluarga dan belum berani bilang ke keluarga. Dan di situ tapi Fitra udah yakin dan percaya bahwa satu-satunya juru selamat dan satu-satunya jalan kebenaran itu hanya Tuhan Yesus. Dan Fitra sharing ke salah satu kakak rohani Fitra sama papi maminya Fitra, bilang, Fitra sharing ke papi maminya Fitra, bilang, orang tua rohaninya Fitra bilang ke papi Fitra udah pengen dan udah mau dibaptis. Nah, di situ papi bilang, coba ke Om Gembala aja, bilang sama Om Gembala. Nah, di situ Fitra bilang ke kakak rohaninya Fitra, bilang, salah satu kakak rohaninya Fitra bilang
bilang ke kakak rohani, bilang, "Kak, Fitra mau dong dibaptis. Fitra udah percaya sama Tuhan. Kok mau baptis aja susah sekali gitu. Mau baptis aja susah gitu." Terus itu waktu itu Fitra lagi posisi mau sidang skripsi, dan di situ Fitra coba ngomong ke Om Gembala, dan Om bilang Fitra sidang skripsi itu Januari 2021, sedangkan yang Fitra pengen dibaptis itu 2020 November, mau masuk Desember, akhir November. Dan Fitra bilang ke kakak rohani, Kak Fitra udah mau pengen dibaptis, dan kakak rohani itu bawa ke gembala sidang gereja dan bilang ke Om dan Tante, bilang, Om, nih Fitra udah pengen dibaptis. Terus langsung Om bilang ke Fitra, setelah wisuda aja baru Fitra baptis. Fitra kecewa dong. Kenapa? Langsung Fitra di situ kecewa. Moodnya langsung berubah drastis dari 100 langsung 0. Fitra langsung pulang dan berdoa ke Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, bilang ke Tuhan dengan bahasa seperti ini, Tuhan, kita so percaya pengana 100%, so terlalu yakin dan terlalu percaya bahwa ngana itu kita pe Tuhan dan satu-satunya yang akan selamatkan pak kita. Tapi ketika kita mau baptis, kita mau sungguh-sungguh yakin ke ngana, mau masuk dalam ngana pekerjaan sorga itu, kenapa peribet sekali begitu. Kita doa begitu, dan di situ puji Tuhan ada hamba Tuhan dan pendeta muda itu langsung dengan nekatnya mau baptis Fitra. Karena Fitra udah minta, udah memang mau dibaptis, tapi posisi orang tua belum tahu. Di situ jadi Fitra dibaptis 2020 bulan Desember 2020. Dan mujizat Tuhan terjadi ketika Fitra dibaptis pada bulan Desember. Bulan Desember itu Fitra ujian seminar hasil. Dan memang Tuhan tunjukkan mujizatnya luar biasa ke Fitra. Di situ ketika Fitra mau ujian seminar hasil di kampus, itu ndak ada satupun revisi dari dosen. Ndak ada revisi satupun, ndak ada coret-coret satupun dari dosennya Fitra ketika mau menuju sidang skripsi. Dan puji Tuhan, ketika 2021 awal Januari, ketika Fitra mau sidang skripsi, itu memang langsung biasanya dosen itu dicari setengah mati. Kalau mau minta tanda tangannya, mesti butuh pengorbanan yang luar biasa. Kalau memang mau cari dosen ketika mau sidang atau mau ujian skripsi itu memang luar biasa. Mau cari dosen itu rupa cari artis atau mau ketemu presiden, memang susah sekali. Teman-temannya Fitra itu yang mau sidang skripsi itu, yang mau sidang sama-sama dengan Fitra, itu cari dosen itu memang luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih karya memang luar biasa. Fitra sekali pergi ke kampus, itu langsung memang 5 dosen langsung ada di kampus dan langsung tanda tangan skripsinya Fitra dan memang langsung ujian. Di situ Fitra belum merasa hadirat Tuhan itu ada, tapi ibadah terus sampai 2000. Jadi ikut gereja itu dari ketahuan 2019 awal yang kedua, itu ikut sampai 2020, 2021 itu puji Tuhan tuntun dan orang tua ndak tahu sampai nanti ikut ibadah
sampai 2022 awal Januari kemarin baru ketahuan untuk yang ketiga kalinya. Dan Fitra percaya sudah waktunya untuk Fitra speak up ke keluarga dan bilang ke keluarga bahwa Fitra udah ikut Kristen dari awal ini sampai ini ketahuan ini, tapi Fitra ndak bisa balik lagi ke Muslim. Fitra bilang ke orang tua memang kecewa, orang tua kakak-kakak memang kecewa berat, tapi puji Tuhan kakak tertuanya Fitra itu menerima dan support ke Fitra. Dia bilang ke Fitra, kakak apabila kakak kedua dan kakak ketiga memang sudah anggap atau tidak suka ke Fitra, tapi dia bilang ke Fitra, kita tetap nganape kakak dan apapun ngana butuh kita tetap akan selalu support pangana. Kita yakin nanti suatu saat orang tua pun akan tahu ke bahwa Yesus itu salah satunya juru selamat dan kebenaran gitu. Dan di situ Petra berani speak up ke keluarga dan puji Tuhan, kakak kedua sama kakak ketiganya Fitra itu ngomong ke Fitra, bilang kalau memang ngana mau ikut Kristen atau mau ikut Yesus, silakan tinggalkan rumah. Dan Fitra keluar dari rumah, puji Tuhan, dengan baik-baik. Malahan orang tua mamanya Fitra yang antar sampai di depan pintu. Dan Fitra pamit dengan baik-baik karena memang sudah dikasih pilihan. Kalau memang mau ikut Kristen dan mau ikut Yesus, silakan tinggalkan rumah. Dan itu jalan yang Fitra ambil, dan Fitra sekarang sudah menerima Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Dan Fitra yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap jaga, bahwa Fitra di luar mau jauh dari keluarga, Fitra yakin dan sangat yakin dan terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan Fitra, dan dia tidak pernah akan meninggalkan Fitra sampai kapanpun. Dan Fitra juga berdoa ke Tuhan bahwa apabila Fitra udah percaya, Fitra yakin suatu saat orang tua dan keluarganya Fitra pun akan ikut diselamatkan Tuhan. Dan luar biasa, berikut video kesaksian yang dapat kita saksikan bersama, kiranya memberkati kita semua. Dan terima kasih buat semuanya yang selalu setia dukung dan juga support channel kami. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, video kali ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Shalom, sampai jumpa.